Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-15 untuk mata kuliah kewirausahaan membahas tentang apa yang disebut dengan bisnis berkelanjutan. Nah, pertama saya ingin menyampaikan tentang pengertian dan konsep dari bisnis berkelanjutan. Nah, kita bicara soal bisnis berkelanjutan atau sustainable business ini adalah kita bicara tentang bisnis hijau atau green industry, di mana perusahaan yang memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan, ya, juga masyarakat, baik masyarakat ekonomi global maupun masyarakat lokal. Nah, bisnis berkelanjutan di sini bisa disebut adalah usaha bisnis untuk meminimalisasi dampak negatif bagi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan masyarakat, agar generasi mendatang itu memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya tidak kita habiskan sampai sekarang saja, tapi kita juga harus memikirkan anak cucu kita. Nah, sustainable business atau bisnis berkelanjutan ini tidak hanya aman bagi lingkungan, baik itu lingkungan bisnis, juga memiliki kualitas yang baik dan berhasil dalam kaitan dengan kita bicara soal pasar yang global, ya. Nah, jadi bisnis berkelanjutan ini dapat diartikan menjadi model bisnis untuk mengelola apa yang disebut dengan triple bottom line, di mana dalam triple bottom line ini perusahaan mengelola keuangan mereka serta dampak sosial dan lingkungan. Nah, berbeda dengan kegiatan bisnis tradisional. Nah, di perusahaan di sini berpikir dalam segi keuangan tanpa yang biasanya dapat memikirkan efek lingkungan atau sosial. Jadi kalau bisnis triple bottom line ini dia memikirkan bagaimana bisa memikirkan dampak lingkungan. Triple bottom line ini diperkenalkan pertama kalinya oleh namanya John Elkington. Dia dalam bukunya Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 20th Century Business. Nah, dia dalam teorinya tentang triple bottom line memecah fokus perusahaan itu menjadi 3. Yang pertama aspek keuangan, ya, dalam segi ekonomi atau disebut juga dengan profit, ya. Kemudian aspek tanggung jawab sosial atau disebutnya people, tadi adalah profit people. Nah, ketiga adalah tanggung jawab lingkungan atau planet, ya. Nah, TBL ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan bisnis dengan memecah fokus perusahaan menjadi 3 unsur: profit, people, dan planet. Nah, sehingga perusahaan tetap mendapat keuntungan baik dalam kaitan juga dengan profit tersebut yang diharapkan oleh perusahaan maupun juga terhadap lingkungan yang tentunya diharapkan bisa terjaga. Nah, karena kondisi keuangan saja tidak cukup, ya, untuk menjamin nilai perusahaan itu tumbuh secara berkelanjutan. Nah, ketiga pilar inilah yang merupakan kunci dari bisnis berkelanjutan. Apa itu karakteristik dari bisnis berkelanjutan? Yang pertama adalah yang disebut dengan radical resource productivity, di mana perusahaan mengurangi atau bahkan meninggalkan penggunaan sumber-sumber daya alam dalam proses produksinya. Nah, ini menghilangkan ketergantungan pada energi atau sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, ya, atau disebut dengan non renewable energy. Nah, kedua adalah investment in natural capital. Nah, ini perusahaan menjalankan dan menggunakan energi atau sumber daya untuk kebutuhan bisnis, namun ikut memulihkan atau menjaga lingkungan dan sosial. Yang ketiga adalah ecological redesign, di mana perusahaan menggunakan sistem closed loop production, yaitu dengan mendaur ulang, ya, limbah hasil produksi menjadi sumber daya yang dapat digunakan lagi untuk kegiatan produksi. Yang keempat adalah service and flow economy. Di sini perusahaan tidak lagi hanya menjual produk, ya, namun menyewakannya. Ketika produk sudah usang atau daya gunanya berkurang, maka perusahaan akan mendaur ulangnya. Hal ini dapat mengurangi limbah
barang rusak yang tidak digunakan oleh suatu perusahaan. Yang kelima adalah responsible consumption, di mana perusahaan mempromosikan produknya dengan mengedukasi ya kepada konsumen agar lebih bijak dalam menggunakan atau membeli produk yang digunakan, kemudian dapat mengurangi terjadinya konsumen asal beli produk yang membuat produk tersebut menjadi sia-sia. Ini sebenarnya tidak hanya kepada produk-produk barang tapi juga kepada makanan ya. Nah, kita bicara tentang namanya pembangunan ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini ada konvensional saat ini berjalan tidak dianggap tidak sustainable atau tidak berkelanjutan karena dapat mengurangi atau mendegradasi sumber daya alam yang ini menjadi modal alamiah sehingga pembangunan ekonomi tentunya nanti akan terganggu. Salah satu alasan mengapa pasar sering gagal di bidang perlindungan lingkungan karena tidak diberikannya nilai moneter untuk manfaat yang diberikan oleh modal alam dari bumi ya, planet, atau efek berbahaya dari berbagai aktivitas manusia terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, penebangan kayu ya di hutan itu telah menimbulkan gangguan atau degradasi terhadap layanan ekologis hutan dalam penyediaan air, ada namanya water catchment. Kemudian dalam kaitan dengan serapan karbon, kemudian dalam kaitan dengan flora dan fauna atau biodiversitas, ya. Kemudian dalam kaitan juga sekarang banyak digunakan adalah wisata alam. Nah, dampak ini sering terjadi namun tidak dinilai. Yang kedua, contoh yang kedua, polusi air dan udara akibat limbah industri. Ini tentunya mengganggu kesehatan manusia. Berapa risiko kesehatan harus tanggung akibat pencemaran tersebut? Nah, risiko-risiko inilah yang mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya dalam kaitan terhadap perlindungan kesehatan dan juga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi akibat dari polusi tersebut terhadap kesehatan masyarakat. Nah, pengembangan pendekatan ekonomi yang mengarah kepada ekonomi lingkungan ini memasukkan nilai-nilai ekosistem lingkungan sebagai bagian dari sistem ekonominya. Nah, ini disebut juga dengan ecological atau environmental economy. Nah, kemudian analisis ekonomi ya dapat membantu kita untuk bisa memahami mengapa sumber daya lingkungan diabaikan di masa lalu dan bagaimana kita bisa lebih efektif mencapai konservasi di masa depan. Nah, analisis ini, ya, analisis ekonomi ini diterapkan untuk dua jenis masalah lingkungan. Pertama, mengenai penggunaan sumber daya yang diinginkan. Yang kedua adalah melakukan upaya untuk meminimalisasi polusi. Nah, sumber daya mungkin milik umum atau bisa saja dikendalikan oleh swasta. Nah, jenis kepemilikan ini mempengaruhi metode yang tersedia untuk mencapai tujuan lingkungan. Ada kecenderungan untuk eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Ada air, ya, sumber daya air, mata air yang dikelola oleh swasta sepenuhnya dan kemudian dia mengeksploitasi sumber daya air itu sehingga lingkungan tidak bisa memperoleh atau mendapatkan akses terhadap sumber daya air tersebut. Nah, oleh karena itu, hal yang penting menjadi pertimbangan atau menjadi penentu dalam memanfaatkan atau mengeksploitasi dari sumber daya alam adalah menghitung nilai mendatang atau disebut dengan future values dibandingkan nilai saat ini atau nilai sekarang. Nah, pengelolaan bisnis yang berkelanjutan ini bisa efektif dan efisien. Dalam kasus Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan kerusakan lingkungan hidup, ini tentunya ada prinsip-prinsip yang berkelanjutan yang tentunya harus diterapkan sehingga kerusakan tidak menyebar dan menjadi tidak terkendali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagian lagi bisa dibaca di dalam materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.